Saya pikir The Bluetooth bahwa apa yang kita connected successfully. lakukan ini anak kita ini bisa memang ada ya pertemuan langsung atau tatap muka, dalam artian bahwa anak-anak kita bisa ada yang masuk ya mondok ya, apalagi saya yakin Ananda kelas 1 santri baru sanawiyah maupun kelas 1 alim maupun SMK ini banyak yang penasaran ya bagaimana hidup di pondok yang sesungguhnya ya. Nah inilah, tapi paling tidak usaha kita semua, apalagi pihak pondok, alhamdulillah lewat virtual ini selama ini itu masih aktif, ya menurut hemat kami masih sangat aktif memberikan ilmu ataupun informasi kepada anak-anak kita, ya bagaimana supaya di rumah bisa salat berjamaah, tetap salat berjamaah bersama orang tua, ya makannya juga iya, kalau bisa masih sama-sama dengan orang tua, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah, ya baik baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, terlebih diingatkan biasanya di malam Jumat untuk bisa membaca surah Al-Kahfi dan seterusnya. Nah saya pikir ini mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah tetap menindaklanjuti itu semua, ya karena kita memang berharap bahwa anak-anak yang kita bina ini, kita didik ini mereka memang insya Allah adalah generasi penerus agama dan bangsa yang sama kita cintai ini. Memang kita barangkali semua mudah-mudahan, mohon maaf kalau saya salah, mereka yang selama ini itu belajar daring, itu bagaimanapun hebatnya daring itu tidak akan sama kalau ada tatap muka langsung, ya. Dan apalagi orang tua bagaimanapun walaupun tetap stay di rumah, itu juga memberikan yang terbaik kepada anak ini masing-masing berbeda juga, ya. Ya kalau memang alhamdulillah penuh dengan kesabaran memberikan yang terbaik, ilmu yang terbaik, alhamdulillah. Nah, tapi kalau dengan segala kekurangannya, nah inilah yang kita khawatirkan. Ya karena memang banyak orang tua yang mengeluh bahwa ya mereka beberapa saat saja belajar daring, setelah itu main game, ya dan seterusnya. Nah ini kekhawatiran orang tua yang seperti ini sangat kami pahami Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena keadaan jualah, ya maka apa yang sampai hari ini kita akan putuskan, ya dan tentunya seperti tadi yang setelah kita menyimak dua pembicara sebelumnya, tetap kita tentunya mengikuti aturan ataupun anjuran dari pemerintah, ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami hanya ingin menyampaikan juga pada akhirnya nanti barangkali mudah-mudahan bisa lewat dialog, ya. Yang jelas informasi tentang apa namanya ini COVID ini saya pikir Bapak Ibu juga sama menyimak semuanya, ya. Tinggal kesimpulannya bagaimana, ya inilah, ya. Jadi intinya hasil dari pertemuan kami yang lalu ini memang Bapak Ibu sekalian, karena kami juga sangat merasakan dampak dari itu semuanya, maka pembelajaran yang tahun lalu ini mau terhitung, ini bukan bulan Maret ini kayaknya, April ya, terhitung April sampai Desember, bukan Maret, April. Oh iya pembelajaran ya, pembelajarannya April. Oh iya ya. Ya pembelajaran sejak bulan Maret maupun sampai Desember ini memang kita semuanya tahu bahwa dilaksanakan secara daring. Nah ini yang saya maksud, ini poin kedua. Nah jadi alhamdulillah selama ini Bapak Ibu sekalian, ya karena kami memang juga merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan, maka pihak yayasan saat itu mengambil keputusan,
untuk Bapak Ibu sekalian bahwa terhitung sejak bulan April sampai Desember 2020 waktu itu pembayaran pondokan itu kami tiadakan. Nah, tentunya memang banyak yang bertanya ya, Bapak Ibu ini semua bertanya kok bisa ya, kenapa tidak dimintai. Saya pikir mewakili yayasan ini ya, kami sepakat bahwa insya Allah mudah-mudahan badai COVID ini akan tidak lama akan berlalu. Nah, tapi ternyata sampai saat kita bertemu sekarang ini itu masih juga ya. Jadi sekuat-kuatnya pondok untuk melakukan segala apa yang menjadi pembiayaan di pondok kita tercinta ini, ya akhirnya juga saya mewakili pondok ini angkat tangan. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, ya dengan pertimbangan mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kurun waktu 10 bulan ini itu sudah bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada, dan terkhusus untuk pembiayaan ini biaya di rumah maksudnya termasuk biaya anak-anak ini, semoga saja Bapak Ibu sudah bisa mengatasinya dengan baik. Itu kami doakan mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu tambah murah rezeki insya Allah. Maka kalau selama ini kami tidak mengajak Bapak Ibu untuk beramal soleh, sedekah jariah untuk pondok, maka dengan segala hormat ya, kami atas nama Yayasan Pendidikan Sultan Hasanuddin berharap mudah-mudahan Bapak Ibu semua ya, santri-santriwati ini yang kurang lebih 1050-an orang ini kalau tidak salah informasi, mudah-mudahan bisa menyisihkan ya dananya untuk pondok ini, pondok kita tercinta, ya, untuk kembali kita berikan kesempatan untuk beramal soleh, sedekah jariah ini kepada pondok. Ya ini juga ada pembicaraan sengit, ya kemarin ada yang menginginkan kalau bisa full, ya ada yang sepertiganya, seperduanya dan seterusnya. Nah, tapi saya mengingat barangkali juga bagaimanapun Bapak Ibu juga di rumah masih juga merasakan dampak daripada COVID ini yang serba terbatas gerak kita, maka Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin ini berharap nantinya Bapak Ibu dan utusan kita ini nantinya semua tetap berada di rumah, maka kami bermohon meminta ya kepada orang tua supaya bisa menyisihkan separuh daripada pembayaran itu, yang pembayaran mulai bulan Juli yang lalu ini sesungguhnya itu 750.000 ya. Ini kami minta Bapak Ibu kesediaannya, keikhlasannya ini yang kita sepakati, insya Allah mudah-mudahan itu 300.000 Bapak Ibu store setiap bulan kepada pihak pondok ya. Bisa Bapak Ibu ya insya Allah ya. Ini yang kita harapkan dengan pertimbangan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Bapak Ketua Fokus tadi, bahwa semua aktivitas di pondok ini sesungguhnya selama ini sejak anak-anak libur itu tetap jalan, ya tetap jalan, tidak ada perubahan, hanya saja yang berubah anak-anak ya, anak kita ini yang memang berada di rumah masing-masing, ya dan semuanya karena tetap berjalan itu butuh biaya, butuh dana, dan selama 10 bulan kurang lebih ini pondok ya dengan segala keterbatasannya tidak meminta kepada Bapak Ibu. Nah, tetapi khusus untuk mulai Januari 2001 ini kami sangat berharap
semoga saja Bapak Ibu bisa menyisihkan ya amal solehnya ini, sedekah jariahnya ini untuk diberikan kepada pondok supaya semuanya tetap berjalan dengan normal dan semoga itu tidak memberatkan, insya Allah. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada Bapak Ibu bisa baca di poin ketiga itu apa-apa yang menjadi kesepakatan kita semua ya, kesepakatan kami ya dalam forum rapat itu, dan ini sudah disampaikan. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kemarin juga sudah dimintai angket ya. Nah, yang membalas angket ini kalau tidak salah ini bahkan belum separuh daripada orang tua yang memberikan angketnya ini. Nah, tapi bagaimanapun dari angket ini insya Allah mudah-mudahan sudah bisa mewakili juga untuk semua. Kami tetap juga pelajari dan ikuti apapun yang menjadi keputusan kita bersama pada akhirnya. Ya, memang kalau kami di pondok ini bagaimanapun tetap memang sebaiknya kita mengikuti saja apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ya, walaupun pemerintah juga kalau kita lihat ya, itulah yang tadi saya sampaikan, Pak Mendikbud sudah secara resmi menyampaikan bahwa nantinya di bulan Januari ini itu sudah bisa dibuka, tapi ternyata di bulan ini juga tetap lagi kita mendengar, ya menyimak ini kembali lagi kita diharapkan berada di rumah. Ya, walaupun tentunya tadi juga kita sudah dengarkan bahwa masih ada juga celah, masih ada kesempatan untuk diberikan kepada pihak pondok, khususnya pondok pesantren, tetapi nantilah. Tapi yang jelas kalau menurut kami, hemat kami, kalau toh itu mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya, kenapa tidak? Ya, pertimbangannya begini juga Bapak Ibu sekalian. Kemarin hasil rapat itu ketika sudah sampai kepada orang tua, salah syaratnya bahwa orang tua tidak bisa menjenguk anak-anak kita, itu sudah banyak reaksi dari orang tua. Ya, dan kondisi di pondok kami juga tetap memang berpikir keras untuk sekiranya ini bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin ini punya banyak pintu. Ini juga yang jadi masalah. Jadi sekiranya juga ada di sini nanti Satgas Covid dan lain sebagainya, ini mesti disediakan di semua pintu ini kalau bisa 24 jam, dan kemungkinan itu kecil ya, mengingat daripada pondok kita ini yang luas, cukup luas alhamdulillah, tapi tidak punya pagar yang bisa memberikan keamanan yang baik ya, belum bisa ya, bukan tidak, belum bisa memberikan keamanan yang baik kepada siapapun yang keluar masuk ya, termasuk juga pertimbangan ada yang menanyakan bagaimana dengan guru-guru yang mengajar yang keluar masuk. Nah, ini juga semua. Jadi pada akhirnya nanti walaupun kami juga sudah punya kesimpulan, sesungguhnya sangat ingin ya, ini ada dua opsi bahwa sangat ingin memang, dan itu juga ada dari orang tua yang, dan banyak alhamdulillah yang menginginkan anak-anak kita ini kalau bisa memang masuk ya, sudah ada tatap muka langsung. Ya, tapi tidak sedikit juga orang tua yang tetap ingin anak-anak kita berada di rumah. Maka kalau dua opsi ini memang kita bisa terima ya, dan itu bisa diiyakan oleh Satgas Covid kabupaten ataupun provinsi, alhamdulillah.
ya. Nah, tapi kalau melihat suasananya ini tadi kalau kami menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz Jamaris mewakili Kemenak ataupun mewakili pemerintah bahwa Januari ini belum bisa, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada kita semua, anak-anak kita ini memang sebaiknya sekiranya ini memang masih berada di rumah, kami sangat berharap karena memang bagaimanapun orang tua di rumah itu adalah madrasah ula, ya. Nah, jadi Bapak Ibu lah di rumah untuk sementara ini mengajari, membimbing, mendidik anak-anak kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sembari juga tetap ada komunikasi dengan pihak pondok, para wali-wali kelasnya, guru-gurunya, insya Allah, ya. Nah, harapan kita anak-anak sebagai generasi muda daripada agama dan bangsa yang sama kita yang cintai ini, kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini ada pada kita melihat situasi ataupun suasana batin ataupun reaksi mereka bagaimana bergaul di luar, ini semoga saja tidak terlalu menampakkan hasil yang tidak kita inginkan, ya. Kita berharap semuanya tetap menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah, ya. Dan tentunya ini peran aktif kita bersama, ya, peran aktif kita bersama orang tua di rumah dan kami di pesantren ini juga tetap insya Allah dengan segala keterbatasan kami itu tetap akan memberikan apa yang terbaik buat anak-anak kita. Kembali Bapak Ibu sekalian kepada apa yang kami harapkan, insya Allah nantinya anak-anak kita ini kalau Bapak Ibu dan mudah-mudahan berkenan untuk memberikan sedekahnya, ya, amal jariahnya ini nanti, ini insya Allah memang lewat BNI Syariah, ya, nanti akan sama dengan ketika awal tahunnya anak-anak kita yang santri baru ini. Jadi lewat virtual account ini, insya Allah mudah-mudahan kita akan urus dengan pihak bank ini 1-2 minggu mendatang. Bapak Ibu nantinya akan bisa membayarkan itu insya Allah, dan tetap kami akan selalu mendoakan Bapak Ibu dan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat insya Allah, anak yang soleh soleha, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Kemudian kerjasama kita tentunya bagaimana untuk membangun pondok ini ke depan, insya Allah akan mudah-mudahan ada yang kelihatan baru nanti ketika Bapak Ibu dan Ananda ini datang, itu semua berkat daripada kerjasama kita. Untuk sementara saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, kalau tahu pada setelah ini ada dialog, tanya jawab, itu jauh lebih baik insya Allah. Saya rasa demikian untuk sementara. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Bagus. Silakan. Sini. Ya, maaf Bapak Ibu, tadi ada kembali kendala teknis.
Ya, alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan hasil keputusan rapat Yayasan Pendidikan Sultan Hasanuddin yang disampaikan oleh Ustaz Firmanullah selaku Direktur Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Ada 3 poin tadi, semoga Bapak Ibu juga sudah bisa membaca di layar yang sudah kami share. Ya. Dan sekarang kita masuk pada rangkaian acara selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelum kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, ya, memang sebenarnya sebaiknya kita menerima ya, saran, masukan ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu melalui room chat, ya. Tapi kalau ada yang ingin langsung, misalnya karena urgent apa yang ingin disampaikan, bisa, insya Allah kami akan persilakan sebentar untuk bicara langsung. Kami sebelum mempersilakan kepada Bapak Ibu ingin membaca beberapa respon yang sudah masuk ke room chat. Ya, sebenarnya di antara orang tua yang memberi respon di room chat itu, ya, ada banyak yang sudah sangat setuju untuk kembali mondok. Ya, ada juga yang masih sangat berharap untuk tetap mempertimbangkan kondisi sekarang ini, ya, sesuai dengan anjuran pemerintah ataupun Satgas, sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Haji Jamaris tadi selaku Kasih PD Pontren. Ya, ada yang saya membaca satu perwakilan saja dari orang tua yang membahas di room chat. Sabar dulu Bapak Ibu ya. Mana tadi ini? Apa nak berfungsi nanu? Kayak gangguannya nu kok enggak. Tunggu. Mana tadi yang ada poin-poin itu? Apa enggak bisa saya? Ya, Bapak Ibu tadi kembali saya ada kendala teknis di layar saya ini sehingga tidak bisa menampilkan room chat-nya dengan jelas. Ya, sedikit tambahan Bapak Ibu karena tadi kami sudah sedikit membaca apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu di room chat. Ya, ada yang menanyakan tentang pembayaran itu apakah kalau tidak mondok tetap ya berlaku pembayaran 300.000. Ya, kami pertegas Bapak Ibu, itulah keputusan yang memang sudah kami ambil dari hasil rapat. Jadi kalau kembali mondok itu akan membayar full Rp750.000. Kalau tidak kembali mondok atau masih belajar dari rumah, pembayarannya sejumlah 300.000. Ada yang bertanya apakah itu keputusan dari Pemkab atau apa? Ya, ini sangat berbeda dengan kondisi misalnya sekolah-sekolah yang dalam hal ini madrasah dan lain-lain. Kita ini mondok, sehingga sebenarnya biaya-biaya yang Bapak Ibu bayarkan berupa SPP 750.000 itu diantaranya ada untuk hak ustadz-ustazah di kepesantrenan termasuk pemeliharaan pondok. Ya, jadi
alhamdulillah banyak orang tua yang berbicara langsung kepada saya pribadi dan beberapa ustazah. Bahkan ada yang menanyakan kenapa tidak ada pembayaran. Ya, sebenarnya alhamdulillah kemarin ya, itu menjadi keputusan yayasan, kebijakan yayasan ya karena tetap memperhatikan kondisi Bapak Ibu yang juga ya kita semua ini ya tentunya masing-masing punya beban dengan menghadapi masa Covid ini. Dan alhamdulillah kebijakan yayasan selama bulan April sampai Desember itulah yang sangat bisa kami berikan sebagai perhatian yayasan. Hanya saja seperti bahasa Ustaz Firman tadi selaku direktur, ya istilahnya mana bulu tumbanji. Ya bagaimanapun kemampuan yayasan membiayai pemeliharaan pondok termasuk ya untuk hak ustazah khususnya di kepesantrenan. Jadi Bapak Ibu karena kurikulum kita di pondok ini ada madrasah yang tentunya tidak ada biaya untuk Bapak Ibu bayar karena ada dana bos dan dana-dana yang lain. Ya termasuk juga SMK. Ya hanya saja Bapak Ibu juga untuk anak ini mendapatkan hak pembelajaran kepesantrenan. Yang itu yang sebenarnya yang menjadi salah satu apa istilahnya pos pembiayaan yang Bapak Ibu bayarkan sejumlah 750.000 itu. Ya, yang lalu memang kami sempat tiadakan atau gratiskan, ya itu menjadi keputusan yayasan. Ya sekali lagi karena penyampaian Ustadz Firman tadi itu tidak kita sangka-sangka bahwa masa pandemi ini akan berlangsung selama ini. Ya pembayaran Bapak Ibu yang kelas 7 dan kelas 10 santri baru itulah sebenarnya yang kami sisip-sisipkan kemarin untuk membiayai pemeliharaan pondok dan memberikan hak guru-guru pesantrenan. Ya hanya saja sampai pada awal tahun 2021 ini ya kita ya mohon maaf Bapak Ibu bahasa kasarnya angkat tangan sama sekali memang kondisi pondok ini ya tidak lagi bisa ya tanpa menerima ya bahasa sedekah atau amal jariah dari Bapak Ibu semua. Sehingga Bapak Ibu itu yang menjadi keputusan kalau kembali mondok ya bagaimanapun nanti kondisinya apapun hasil keputusan hari ini membayar full. Kalau tidak kembali mondok atau belajar dari rumah pembayarannya adalah sejumlah Rp300.000. Untuk lebih maksimalnya mungkin diskusi kita hari ini kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu bertanya langsung. Tadi di room chat atas nama siapa yang ya di atas nama Bapak Ustadz Misbahuddin kami persilahkan dulu untuk mengajukan pertanyaan. Ada banyak yang sudah menggunakan fitur raise hand ini. Ya, kita persilahkan dulu Bapak Ibu yang sudah mengajukan namanya tadi untuk bertanya. Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para kepala sekolah, alia dan sanawiyah, para guru pesantren yang sempat hadir, para santri yang ikut mengikuti webinar pada kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah momen yang kita tunggu-tunggu adanya pertemuan santri, meskipun orang tua santri dengan pimpinan pondok meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini atau lewat online, tetapi tidak mengurangi rasa pertemuan itu tetap kita silaturahimnya tetap ada ya. Baik, sebenarnya saya tidak mendengarkan secara keseluruhan penjelasannya Pak Direktur tadi. Ada pertengahan saya sempat ikuti dan kebetulan ada sedikit kegiatan tadi. Pada dasarnya kami selaku orang tua, kalau sudah menjadi keputusan pemerintah dan keputusan pondok untuk
kembali tatap muka, maka kami tentunya para orang tua akan mendukung sepenuhnya. Selama itu protokol kesehatan tetap kita penuhi secara maksimal sesuai kemampuan kita semua. Karena memang pada saat sekarang ini pandemik sebenarnya jauh lebih dahsyat 3 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Hanya saja pemerintah tidak mengumumkan sehingga tidak nampak heboh. Ya. Hampir di seluruh negara Eropa itu lockdown ya. Termasuk juga negara Asia, Jepang, Korea itu lockdown semua. Padahal kan awal-awalnya mereka ya. Awal-awalnya mereka ya sumbernya COVID itu. Termasuk juga di Timur Tengah melakukan lockdown. Jadi keberadaan virus juga ini semakin ganas, bukan ganas dalam arti apa ya, dia semakin cepat penularannya dan ya tak usah terlalu jauh di sekitar kita, di kompleks, di mana, di kantor-kantor, di beberapa daerah, puskesmas, kemudian rumah sakit itu mengadakan penutupan rumah sakit karena hampir seluruh, kebanyakan ya, sudah hampir 1/2 dia punya dokter dan juru rawat itu terkena COVID, terpapar COVID. Pertanyaan saya adalah kira-kira pondok pesantren Sultan Hasanuddin sudah punya persiapan untuk menerima santri-santri anak-anak kita ke pondok dari aspek perlindungannya, dari aspek keselamatannya anak-anak kita, dari aspek yang lain-lain. Kalau itu semua sudah terpenuhi, saya kira kita orang tua tidak ada masalah, Pak. Kami sangat mensupport kalau memang itu sudah ini kita bersama-sama. Karena saya juga tahu bahwa apa yang dialami oleh pesantren hampir sama di Jawa maupun di sini. Memang sih beberapa pesantren di Jawa tetap mondok di selama COVID ini. Cuma beberapa pesantren ditemukan ada yang klaster baru sehingga dipulangkan juga pada akhirnya rumahnya masing-masing. Mungkin bisa dibersihkan supaya kesempatan orang tua yang lain bisa dimaksimalkan. Pertanyaan saya, ini kan saya kira sudah dibicarakan secara internal oleh pondok. Apakah sudah pondok sudah siap menerima kami, anak-anak kami? Kalau sudah siap dan sudah ada komitmen dengan pemerintah, saya kira tidak ada masalah bagi kami selaku orang tua. Cuma masalahnya ketika pemerintah melarang, lalu kita pondok ini menerima santri, lalu nanti kenyataannya ada yang terjadi klaster baru, pada akhirnya kan pondok pesantren disalahkan. Saya tidak mau itu terjadi. Saya tidak mau terjadi. Firman ini saudara saya, kakak saya, jadi saya tidak mau itu terjadi, menjadi hal yang ini ya. Jadi perlu dipikirkan baik-baik secara matang ya. Saya tidak ada masalah kalau keputusan pemerintah dan orang tua dan pondok itu sudah sepakat memasukkan santri, maka kita masukkan, kita ikut mendukung. Kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya ini, tolong dipikirkan baik-baik. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ustadz Misbahuddin. Ya, selanjutnya mohon maaf Bapak Ibu, kami berikan kesempatan bertanya untuk Bapak Ibu yang sudah resen sejak tadi ya. Yang mana dulu ini, host? Ya, kita persilahkan kepada Bapak yang ID Zoom-nya atas nama Amel Syah. Silakan. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua mewakili ini Amel Syah, singkatan atas 2 santri Ustaz, ananda saya. Amel Salsabila sama Muhammad Sarul Anwar YS yang kelas 7 dengan kelas 8 Ustaz. Ini. Iya. Salam sehat selalu Ustaz, yang saya hormati para pimpinan pondok pesantren, para rekan-rekan Ustaz-Ustazah, dan para orang tua pos. Kita mudah-mudahan hari ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat, di mana masa-masa
pandemik ini, kita ini terasa sangat-sangat betul berat menghadapi kita punya sendiri, aku sendiri kita punya anak-anak yang tinggal di ada perbedaan antara waktu tinggal di pondok dengan tinggal di rumah, sangat jauh betul perbedaan-perbedaan. Itu ada kekurangan besar bagi kita ini. Seakan-akan ada kehilangan ciri khas kita punya anak-anak pada saat di rumah, Ustaz. Apalagi dengan masa-masa sekarang ini. Sebenarnya saya sangat setuju dengan seandainya bisa betul kembali ke pondok. Mudah-mudahan dengan sistem apa yang diharapkan oleh Pak KB tadi, mudah-mudahan itu bisa kita jalankan. Hanya ada beberapa perlu yang kita sarankan kepada para ustaz-ustazah. Akhirnya ini bahasa ini kembali bahwa kita punya anak-anak ini ke depan, Ustaz, itu akan kembali jadi nol. Artinya apa? Kenapa akan jadi nol? Ini dia kembali masa-masa perkenalan awal pada masa-masa dia masuk di pondok kembali. Itu. Kita ketahui pada masa-masa masuk di pondok itu yakin anak-anak yang baru masuk ini yakin akan banyak adapan-adapan yang dia bawa masuk, kemudian suasana-suasana baru pun kembali dirasakan. Itu contoh bagi anak saya dulu, Ustaz, itu bukan 1 minggu sampai 2 minggu itu dia kondisinya dalam keadaan baik dia panas, mau sakit, itu yakin akan dijalani di pondok kembali. Tapi dalam masa-masa ini saya takutkan, Ustaz, kalau itu terjadi dari nol anak-anak, itu yakin apalagi kalau dia panas, dia batuk karena kondisi di lapangan di sana akan kembali seperti awal, yakin saya tidak mau jangan sampai para yang tim satgas kita bentuk akhirnya dihantam kepada anak-anak pada siswa meskipun dia sudah di rapid. Nah itu karena dengan kondisi sekarang dengan ciri-ciri, nah, itu perlu kita malu, ya kita harus ketahui jangan sampai gara-gara itu anak-anak semua harus diperiksa kembali. Yang kedua, saya sangat setuju kalau anak-anak tidak dijenguk, hanya ada batasan. Umpama contoh kalau anak-anak tidak masuk, orang tua perlu harus ada posko orang tua tersendiri, Ustaz. Umpama kalau ada kode, ini anak orang tua, anak santrinya ada kekurangan, tolong ada bawahnya. Mungkin itu harapan orang tua yang lalu. Karena memang anak-anak seakan-akan kita dulu, Ustaz, kita hanya titip di pondok, setelah itu minggu berikutnya kita datang lagi. Itu padahal enak sekali kalau saya sangat suka kalau memang anak tidak dijenguk, tapi ada keterbatasan. Kalau perlu kita di luar, kan jalanan itu nyambung. Jalan kita jalanan umum, Ustaz. Perlu di posko-posko tertentu di jalan itu yang kita bentuk posko untuk orang tua yang menitip barang-barang titipan anak-anaknya. Itu supaya steril. Dan kemudian saya juga sangat setuju dengan anunya Pak Kabit kalau semua para ustadz juga umpamanya menjaga kesehatannya. Ini mudah-mudahan itu apa sasarannya Pak Kabit itu luar biasa. Artinya sama-sama aman, Ustaz. Kita juga aman, tim pengajar aman, santri juga aman. Alhamdulillah saya yakin sangat setuju Ustaz itu. Nah, dan kemudian makasih untuk bisa lebih dipersingkat. Siap, Ustaz, supaya kesempatan orang tua yang lain bisa diinikan. Kalau pernyataan-pernyataan yang perlu kita tanda tangan Ustaz perlu jadi perhatikan pernyataan apa itu untuk orang tua, jangan sampai ada jebakan kepada orang tua yang sekedar hanya tahu yang saya tanda tangan tidak tahu apa isi dan manunya, Ustaz. Yang perlu kita pahami bersama dan sama-sama juga pernyataan juga yang harus dihadapi orang para ustaz-ustaz nanti dan para pondok pesantren dan sama-sama membuat pernyataan, Ustaz. Itu yang saya harapkan. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu, Ustaz. Semua kita sehat-sehat. Yang penting pada umumnya kami mendukung anak-anak kembali masuk ke pondok. Semua sehat-sehat walafiat, Ustaz. Saya harap sekali, Ustaz. Amin. Ini supaya ada perubahan, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Iya, makasih, Pak. Ya. Iya, makasih. Ya, selanjutnya kita dengar pertanyaan atau masukan atau saran dari yang sudah resen juga, Bapak yang atas nama ID-nya Muhammad Dafa Mata Sapen. Matanete. Bapak resen, apa ada yang ingin mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Bapak Direktur, Kepala Pesantren. Baik, saya langsung aja mungkin untuk menghemat waktu terkait tadi beberapa hal yang telah disampaikan
baik dari perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Goa, begitupun dari Direktur Pondok Pesantren, dan juga dua penanya sebelumnya. Ada beberapa hal yang mungkin yang perlu saya sampaikan, bahwa yang pertama, tadi juga sudah dikatakan bahwa kita sudah ada surat edaran dari Bapak Gubernur yang ditindaklanjuti dengan pemerintah Kabupaten Goa, yang intinya bahwa untuk sementara waktu diharapkan untuk tidak melakukan pembelajaran secara langsung di Januari dulu. Tetapi saya sebagai orang tua santri sangat mengapresiasi keinginan pondok pesantren dan keinginan orang-orang tua lain untuk tetap mengadakan pertemuan secara langsung. Selanjutnya bahwa tadi dikatakan juga bahwa apakah sudah siap sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren untuk serta merta nanti mendatangkan santrinya. Nah, ini mungkin perlu kita cermati bersama, bahwa untuk sarana dan prasarana yang pondok pesantren harus betul-betul memenuhi standar protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait untuk pelarangan jenguk orang tua. Saya setuju saja hal ini dilakukan kalau memang itu tidak ada celah lagi. Tapi ada saran saya, mungkin bisa diadakan jenguk orang tua, tapi kita tetap mengacu pada protokol kesehatan. Contoh, memakai masker, jaraknya 1 meter, dan jangan ada interaksi. Kalau itu disetujui. Saya kira itu saja, Pak Ustadz, karena mungkin banyak yang lain yang mengajukan pertanyaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Dafa. Selanjutnya kami persilakan kepada orang tua atas nama Ustadz Epi Kurniawan Taha. Pada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dari apa yang terjadi saat ini, COVID-19. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu dengan kesempatan yang lebih baik lagi. Yang terhormat guru-guru saya di pondok pesantren dan rekan-rekan yang saat ini mengabdi di pondok, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait terkait masuknya anak-anak kita ke pondok ini. Sebenarnya dari awal dulu saya sudah pernah menyarankan untuk anak-anak tetap saja di pondok dengan ketentuan pembatasan orang tua menjenguk. Namun karena pondok mengambil keputusan bahwa anak-anak keluar, akhirnya kita jadi berpanjang nih ceritanya, karena pandemi seperti ini bisa berlangsung paling cepat 2 tahun baru bisa kita bisa keluar dari masalah seperti ini. Nah, ini mungkin yang perlu kita sikapi ke depan. Tadi terkait usulan orang tua, saya ada beberapa usulan yang terkait seandainya orang tua bisa, saya lebih cenderung orang tua tidak ada menjenguk. Itu yang pertama, supaya aman. Karena kontrol terhadap yang datang itu susah. Sampai selama ini kita mengatakan menjenguk sampai jam 5, tidak bisa juga menjenguk sampai jam 5. Jam 6 masih ada juga yang di pondok. Sampai Ustaz Ibrahim mengatakan, ayo beri kesempatan adik-adik untuk pergi, untuk bersiap-siap sholat maghrib. Orang tua tetap juga tinggal. Jadi untuk mungkin sebagian bisa diatur, sebagian tidak. Nah, ini jadi masalah ketika pondok harus mengambil kebijakan terkait menjenguk orang tua, kedatangan orang tua ini. Seandainya memang tetap boleh datang orang tua, saya mengusulkan bahwa yang boleh datang cuma orang tua saja.
didata terbatas 2 orang. Jadi yang berhak datang itu betul-betul cuman orang tuanya atau keluarga terdekatnya. Gitu. Seandainya harus datang, tapi saya lebih cenderung untuk tidak datang. Kemudian usulan saya yang kedua, terkait prasarana dan prasarana, biarlah mungkin bukan kita yang memutuskan, tapi gugus COVID yang memutuskan bahwa pondok itu siap atau tidak. Biar mereka yang periksa. Yang saya sarankan di sini sebenarnya COVID ini bukan terkait sarana atau prasarana, tapi terkait perilaku. Terkait pola pergaulan anak-anak nanti ketika di pondok. Sehingga saat ini saya menyarankan supaya anak-anak masuk ke pondok itu tidak sekaligus tapi bertahap. Yang pertama masuk ke pondok adalah santri-santriwati yang sudah dianggap dewasa. Apakah itu alia kelas 3 dan bertahap sampai ke ada yang kelas 1 sehingga ada pengajaran awal tentang perilaku di pondok yang baru. Jadi istilahnya new normal di pondok ini seperti apa pergaulannya, dimasukkan dulu idenya ke yang sudah dewasa. Sehingga ustaz nanti tidak usah lagi sibuk ngurus sana sini kehidupan di asrama karena sudah ada orang yang bisa dianggap dewasa yang sudah paham ini kondisinya. Apakah kelas 3 dulu, kelas 3 sanawiyah, kelas 3 aliyah dan semacam berturut lah. Ini pondok yang bisa mengevaluasi sebatas mana yang bisa dianggap sudah dewasa dan mengerti kondisinya. Sehingga nanti ketika ada anak semua masuk secara keseluruhan, budayanya sudah terbentuk. Budaya pondok dengan sistem protokol kesehatan sudah terbentuk. Tidak usah lagi diajarkan sampai ke yang baru-baru ini. Karena kalau bersamaan ya pasti susah. Pertama karena tingkat kedewasaan, tingkat memahami yang berbeda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ustaz, saya menyarankan ketika memang kita mengambil keputusan bahwa anak-anak ini akan masuk ke pondok, kita harus meminta kerelaan orang tua supaya seluruh yang masuk harus tesnya swab PCR. Bukan rapid biasa, tapi swab. Sehingga betul-betul dipastikan bahwa anak-anak yang masuk memang tidak terkonfirmasi positif COVID. Betul-betul bebas dari COVID. Makanya saya sarankan anak-anak yang masuk harus membawa surat negatif COVID dengan tes swab atau PCR. Terima kasih Ustaz, itu saja 3 yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf dan mudah-mudahan insya Allah pandemi ini segera berakhir dan semua bisa berjalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama mungkin kita buka 5 penanya saja dulu. Untuk kesempatan terakhir kami persilahkan kepada Bapak Ilham Alimuddin. Ya. Insya Allah Bapak Ibu yang menyampaikan di room chat tetap akan kami respon karena ada banyak yang mirip, ada banyak yang pro kontra. Nanti insya Allah akan tetap diakomodir oleh host untuk disampaikan jawabannya dari pihak pondok. Ya, silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya langsung saja to the point ya. Intinya saya berharap sebagai orang tua, tentu kita mau anak kita. Kalau saya secara pribadi orang tua, supaya ini anak sudah bisa masuk tatap muka itu saja. Kemudian yang mudah-mudahan ini selesai semuanya pada hari ini. Kita dapat ketegasan. Secara teknis nanti pondok sudah siapnya seperti apa. Misalnya harus jelas rapidnya atau swabnya atau apa dilakukan di mana. Apakah mesti di pesantren ataukah orang tua secara mandiri. Itu harus jelas keputusan pada hari ini. Supaya kita ada persiapan apa yang kita mau lakukan. Dan tanggal-tanggal kapan, ya deadline-deadline yang sehingga anak kita siap masuk. Begitu. Jadi kalau ada orang tua yang sudah siap santrinya, anaknya masuk, ya mereka sudah akan mempersiapkan gitu. Jadi kapan, tanggal berapa, kemudian apa yang harus disiapkan. Itu yang kita harapkan. Karena acara hari ini sangat dinantikan semua. Dan kami senang sekali sebagai orang tua bahwa ini sudah dilakukan. Dan harapannya bisa betul-betul sudah ada keputusan sehingga kita juga bisa bersikap apa yang akan dilakukan. Kami sudah mengisi form, insya Allah kami setuju kalau anak-anak ini sudah bisa secara bertahap, sudah bisa masuk di pesantren. Karena bagus juga buat pondok.
yang kosong kadang mestinya terisi insya Allah. Itu saja barangkali Pak Azizul. Saya sebagai orang tua mungkin mewakili banyak teman-teman agar ada ketegasan deadline-nya apa, secara teknis seperti apa, jelas penyampaiannya. Jadi kita nggak mesti bertanya-tanya lagi. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan respon berupa pertanyaan dan masukan. Kita berikan kesempatan dulu kepada pimpinan untuk merespon pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu. Ya, insya Allah yang raise hand sebentar kita akan buka sesi berikutnya ya, dan mudah-mudahan waktu kita cukup untuk mendapatkan keputusan terbaik hari ini. Ya, untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Ustadz Hadi Marwan Ma'ruf, MPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak? Halo? Ya. Alhamdulillah wa syukrillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum saya menjawab pertanyaan atau masukan dari bapak-bapak dan ibu sekalian orang tua santri, saya perkenalkan nama saya Marwan, Kepala Madrasah Aliyah. Insyaallah saya berusaha menjawab pertanyaan bapak-bapak dengan sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari bapak yang ada kemiripannya, jadi saya berusaha untuk menjawabnya secara kolektif. Jadi pertama, ada harapan dari orang tua agar pembelajaran ini, besar harapan dari orang tua agar pembelajaran ini bisa kita laksanakan secara tatap muka. Dan demikian itu pula sesungguhnya keinginan kami di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin, sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Bapak Direktur Pesantren Sultan Hasanuddin. Akan tetapi, itu berpulang dari kesepakatan kita bersama, itu sudah kami sampaikan, kita kesepakatan bersama, kemudian tentu saja berpulang pada rekomendasi dari tim atau gugus COVID daerah Kabupaten Goa. Jadi kita di pesantren dan kita semua ini tentu paham bahwa dalam kondisi seperti ini kita taat asas saja, taat aturan, dan sesuai yang disampaikan tadi oleh Bapak Kasih Pontren, bahwa insya Allah kita akan berangsur-angsur mempersiapkan persiapan pembelajaran tatap muka ini, utamanya setelah 2 minggu ke depan, artinya setelah bulan Januari ini. Jadi insya Allah kita akan lewatkan bulan Januari ini, sambil di bulan Januari ini, persiapan semakin kita mantapkan. Sekarang kami di pondok, alhamdulillah setiap hari itu kita persiapkan persiapan itu. Jadi kita berharap insya Allah setelah Januari ini itu sudah ada keputusan yang ketegasan bahwa kita belajar di pondok atau tidak. Hari ini pertemuan kita sesungguhnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian adalah untuk mengkonfirmasi keinginan orang tua dan keinginan kami di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Dan alhamdulillah itu tadi kita sudah bisa baca bahwa sebagian besar di antara kita ini ada yang ingin dan ada yang masih ragu untuk masukkan anaknya. Mengenai persiapan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tetap kami
sampai sekarang tetap kami berusaha melengkapi sarana dan prasarana kesehatan itu, dan tentu saya sependapat dengan saudara Bapak Epi Kurniawan tadi bahwa untuk menentukan layak tidaknya sarana yang telah ada di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin itu adalah kewenangan daripada tim gugus COVID. Insya Allah kalau kita dalam waktu dekat ini kami berusaha untuk komunikasi kembali dengan gugus COVID, kalau perlu tim gugus COVID datang ke Pondok Pesantren untuk memastikan bahwa kita sudah siap atau belum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ambil dari belakang pertanyaan dari Bapak Ilham Alimuddin. Yang terakhir tadi, persiapan menanyakan tentang persiapan, harus ada ketegasan tentang persiapan kita di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Menanyakan diantaranya pertanyaannya terkait dengan di mana dan kapan tes itu kita laksanakan. Pada keputusan rapat yang lalu kita sepakati bahwa anak-anak yang masuk di pesantren Sultan Hasanuddin ini setelah datang dari rumah itu kita berharap akan dites di pesantren Sultan Hasanuddin, ya, dan kita akan berusaha kerjasama dengan tim kesehatan Puskesmas, dan di pesantren Sultan Hasanuddin juga ini ada forum dokter alumni pesantren Sultan Hasanuddin. Dari percakapan kami tadi dengan forum Ananda yang pernah mondok di pesantren Sultan Hasanuddin, mereka bersiap untuk membantu kita melaksanakan itu, tentu saja dengan koordinasi dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat yang berwenang. Jadi itu jawaban kami. Kapan waktunya? Insya Allah kita akan tentukan lagi. Tentu kami akan berkomunikasi setelah kami berkomunikasi dengan pihak berkompeten, dan yang dipakai insya Allah kita standarnya adalah rapid antigen. Ya, insya Allah pondoknya kita usahakan di pondok, ya, kita usahakan di pondok supaya lebih akurat, lebih bisa kita pastikan bahwa tes kita itu benar-benar adanya. Kemudian jadi Bapak tinggal menunggu kapan informasinya dan di mana kapan informasinya, Bapak tinggal menunggu informasi dari pondok. Intinya yang pasti dari sekian pertanyaan ini, di bulan Januari kita tidak mungkin, di bulan Januari kita tetap belajar untuk sementara, belajar di rumah dulu. Dan setelah itu insya Allah sambil menunggu informasi lebih lanjut dari tim atau yang berwenang, kita akan sampaikan, kita akan komunikasi intens. Jadi mohon Bapak-Bapak dan Ibu sekalian tetap aktif dalam grup, ya, dalam grup, baik di grup kelas maupun di grup fokus, karena insya Allah informasi akan kami sampaikan lewat itu semua. Saya kira itu semua, dan saran dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana perlakuan anak-anak nanti ketika masuk dan bagaimana orang tua nanti itu sudah kami catat semua, dan insya Allah akan kami tetap matangkan persiapan itu. Intinya harapan kita berharap, kita berdoa, insya Allah dalam waktu dekat untuk Januari tentunya, ya, tentu dengan memperhatikan protokoler kesehatan yang ditentukan, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira itu sementara, dan semoga sudah tidak ada lagi yang tertinggal, karena selebihnya saya lihat ini merupakan saran dan masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kepada pihak kami di Pesantren Sultan Hasanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi respon dari pimpinan pondok, dalam hal ini Bapak Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin, Ustaz Haji Marwan Ma'ruf MPD. Selanjutnya ada tambahan dari Bapak Ustadzna Kiai Haji Bakhtiar Syam selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sultan Hasanuddin.
pada Ustadz, dipersilakan dengan hormat. Kedengaran suara ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku sekalian, kita bersyukur bahwa hari ini apa yang menjadi rencana kita untuk komunikasi bisa terlaksana. Baik dari pihak pesantren Sultanuddin, begitu juga dengan orang tua, bahkan dari pihak aparat ataupun istilahnya yang masuk dalam satuan tugas Kopik ini. Jadi sebenarnya sudah terjawablah apa yang masing-masing menjadi keinginan kita, apalagi terus terang kita semuanya saling mempelajari, yaitu bagaimana kegiatan-kegiatan di pesantren-pesantren yang lain, baik yang ada di Kabupaten Goa ini ataupun di kabupaten yang lain, bahkan di provinsi yang lain. Sehingga saya pikir semua kita mengucapkan syukur, alhamdulillah pertemuan ini bisa terjadi, sehingga informasi-informasi bisa lebih jelas. Bahkan secara singkat saya bisa mengatakan bahwa sekarang sudah kita mintai persetujuan dari bapak-bapak siapa yang setuju untuk masuk pondok atau siapa yang masih belum. Kemudian juga yang menjadi syarat yang kita biasa dengar di Satgas ini yang istilahnya memberi yellow light untuk mulai belajar di Januari ini. Ya, dengan pertimbangan saya pikir sama-sama kita ketahui bahwa karena sudah ada vaksin, bahkan insya Allah pertengahan Januari ini akan segera disebarluaskan vaksin tersebut. Artinya berarti sudah ada harapan. Sudah harapan artinya secara medis. Makanya kita juga sudah mulai bergerak karena ini ada sedikit angin baik bagi kita yang awalnya terus terang bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak sekalian, kita masih tanda tanya besar. Ini apa ini? COVID ini ternyata panjang, tetapi walaupun panjang seperti yang kita ketahui, ada yang istilahnya pondok pesantren yang jalan, tapi ada juga yang seperti kita ini yang masih menunggu, yaitu petunjuk-petunjuk dari pemerintah. Dan kalau demikian, singkat cerita saya supaya tidak panjang lagi bahwa sudah ketahuan dari pihak orang tua siapa yang rela untuk kita masuk dan kita proses sesuai dengan saran tadi. Malah oleh sesi kontren tadi mengatakan bahwa kalau perlu juga di pesantren kita bentuk satgas untuk lebih memikirkan bagaimana nantinya. Soal informasi dan perkembangan selanjutnya, saya pikir ya kita lihat usaha ini karena yang jelas sudah ada keinginan usaha menanggapi apa-apa yang sama kita pertanyakan. Jadi terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang sudah bergabung ini dan mudah-mudahan yang lain juga bisa mengerti dan mendengar apa kemauan dan istilahnya program kita masing-masing. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan. Semoga betul-betul ada perkembangan, apalagi untuk kepentingan pendidikan di pesantren kita ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sekarang mungkin bicara. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi tambahan yang disampaikan oleh Ustaz
Kiai Haji Bakhtiar Sam selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sultan Hasanuddin. Dari jawaban-jawaban tadi semoga sudah bisa menjawab atau merespon pertanyaan yang masuk, bahwa insya Allah pada dasarnya kita akan selalu memantau dan mendengarkan ataupun sam'an wa ta'ah terhadap apa yang menjadi keputusan gugus atau satuan tugas COVID-19, dan insya Allah tetap pondoknya sejak awal akan bersiap ya dalam kondisi tertentu, misalnya ada yang akan kembali mondok, dengan harapan-harapan Bapak Ibu semua untuk tetap menyiapkan segala hal ya, dalam hal ini protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di pondok. Kami kembali menampilkan hasil angket atau jawaban dari orang tua yang mengisi ya. Sekalipun kami sungguhnya dapat laporan bahwa ada yang sudah mengisi dan menyatakan bersedia, lalu kemudian agak menyesali bahwa ya, diisinya bersedia setelah melihat perkembangan COVID yang terus meningkat kasusnya yang terpapar. Paling tidak inilah yang menjadi hasil yang kami sudah simpulkan dari 1044 jumlah santri atau orang tua yang memberikan respon. Terbagi ke MTS ada jumlah santri 693 orang, kemudian MA 249 orang, dan SMK ada sejumlah 102 orang tua yang mengisi atau memberi respon. Nah, ini kita lihat di bagan ini atau di grafik ini atau di data yang kami sudah tampilkan. Untuk kesediaan mondok berdasarkan izin dari orang tua atau wali santri, memang kalau kita lihat di Madrasah Sanawiyah yang sejumlah 494 responden, ada 161 orang di kelas 7 yang bersedia dan 24 yang tidak bersedia. Kemudian kelas 8 ya, dari 288 ada 140 yang bersedia, kemudian yang tidak bersedia 48. Kelas ya, ini kelas 9 mungkin yang di bawah ini ya, sejumlah 121 responden, ada yang bersedia sebanyak 79, kemudian tidak bersedia 42 ya. Kesimpulannya untuk kelas Madrasah Sanawiyah 77% bersedia dan 23% tidak bersedia. Untuk Madrasah Aliyah ya, kami baca secara singkat ya, kesimpulannya 74% yang bersedia mondok, kemudian yang tidak bersedia ada 26%. Kemudian untuk SMK Sultan Hasanuddin ya, dari 79 responden ya, 76%-nya bersedia, sedihnya 24%. Ya, setelah melihat keseluruhannya ya, disimpulkan bahwa untuk keseluruhan santri atau orang tua yang memberikan respon dari form yang sudah dikirim ya, 76% ya yang bersedia, sementara yang tidak bersedia adalah 24%. Ya, ini Bapak Ibu yang menjadi pilihan masing-masing orang tua santri. Ya, dan sebelum membuka sesi berikutnya, siapa tahu ada hal penting yang masih ingin dipertanyakan oleh orang tua. Kami ingin menyimpulkan ya, dan pondok tadi. Yang pertama, untuk pembelajaran daring di rumah, ya untuk pembayaran per bulan yang dibebankan Rp300.000. Kemudian pembayaran melalui virtual account. Kemudian pembelajaran tatap muka akan disampaikan kemudian setelah ada izin dari tim gugus COVID. Ya, paling di bulan Januari ini seperti penyampaian daripada Bapak Kasih juga tadi dan juga saran beberapa orang tua. Ya, kita melihat kondisi yang ada dulu sekarang ini, ya
Ya. Dan hasil pertemuan ini kemudian hasil angket atau jawaban Bapak Ibu dari respon yang masuk ini akan menjadi dasar untuk kami komunikasikan ya di tim gugus atau tim Satgas Covid yang mudah-mudahan nantinya Allah dalam bisa dengan tegas kami ambil dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa kita tetap berkomunikasi dengan tim-tim yang akan bersiap menyambut kedatangan Sari nantinya dengan keputusan pondok bahwa pemeriksaan kesehatan itu akan dilaksanakan di pondok. Ya, tentunya kalau tadi ada yang merespon siapa tahu nanti akan ada kerumunan, insya Allah kami akan atur sedemikian rupa mudah-mudahan ya bisa bertahap. Dan yang kami pilih adalah bukan rapid test yang antibody, ya bukan swab, tapi kita ambil tengah-tengahnya rapid antigen yang insya Allah menurut tim yang akan bertugas nanti memeriksa itu mendekati hasilnya mendekati swab test yang model rapid antigen. Ya, itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ya, selanjutnya Pak, di layar saya ini masih ada beberapa yang raise hand. Ya, kita buka insya Allah sesi berikutnya. Kami persilahkan kepada Bapak atas nama Maharudin. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan, saya langsung saja terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sekedar masukan saja dari saya bahwa sekiranya tatap muka itu tetap dilaksanakan nanti, kami salah seorang dari orang tua santri dan santriwati berharap sekiranya pengantaran untuk santri dan santriwati masuk di pondok mungkin bisa dibatasi saja, jangan terlalu banyak. Kalau bisa diantar hanya satu orang saja, supaya mengingat untuk tidak terlalu banyak berkerumun. Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa pengantaran dari santri dan santriwati masuk di pondok sekiranya dibatasi di wilayah-wilayah tertentu saja. Artinya pengantar ini tidak terlalu bebas masuk, kalau bisa dibatasi dari wilayah-wilayah tertentu. Mungkin hanya sekedar itu masukan dari saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Bapak Maharudin. Selanjutnya bertahap kami persilahkan kepada Ibu Hajah Husnawati. Ibu Hajah Husnawati bisa mendengarkan suara kami? Ya, dari tadi bapak-bapak ini kita persilahkan dulu kepada ibu-ibu. Bisa di-unmute, Ibu, kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, silakan Bu. Saya orang tua siswa dari Muflihah Muafiq kelas 8G. Melihat dari pembicaraan tadi, hasil survei dan sebagainya, ada 75% lebih yang setuju
untuk kembali anak-anak mondok dan hanya 20% lebih yang tidak setuju dengan pertimbangan bermacam-macam. Saya selaku pribadi sangat mendukung untuk masuk mondok anak-anak kembali dengan pertimbangan yang luar biasa dengan melihat anak-anak yang sangat menurun terutama dalam pembelajaran. Tetapi kembali lagi kami kembali dihantui keraguan yang luar biasa dengan merebaknya kembali COVID-19 terutama di Goa, yaitu di kampung kami sendiri. Ada puskesmas kami sudah ditutup karena ada lebih 10 orang dokter dan perawat yang sudah positif, dan bahkan yang dulunya kami hanya mendengar tentang wabah ini dari jauh, hanya melihat dan mendengar dari jauh, tapi sekarang justru keluarga kami yang ada di sekitar kami, ada yang tidak jauh dari rumah kami, satu keluarga sudah terjangkit, bahkan hanya bayinya yang negatif, dan ini yang membuat kami ragu. Kemudian kalau benar-benar akan kembali masuk mondok anak-anak dengan protokol kesehatan yang ketat, super ketat, kembali lagi kami bisa bertanya, kami sebagai orang tua bertanya, apakah jaminan protokol kesehatan di sekolah, di pondok itu benar-benar sudah terjamin dengan pertimbangan pembicaraan tadi bahwa pintu dari berbagai arah. Kemudian satu kendala yang membuat kami berpikir yaitu khawatir, yaitu tenaga pengajar dari pondok itu sendiri itu hampir 80% berada di luar pondok. Nah, ini menjadi keraguan yang besar buat kami, apakah walaupun bagaimana ketatnya anak-anak masuk sudah dijamin bahwa dia bebas, tetapi ini tidak menutup kemungkinan justru tenaga pengajar yang akan membawa virus itu sendiri dengan interaksinya yang keluar masuk pondok hampir setiap hari karena mereka tinggal di luar pondok. Nah, ini menjadi kendala buat kami, kekhawatiran kami, sehingga yang pertama semakin merebaknya di sekitar kami COVID, kemudian hampir banyak anak-anak yang berada di kecamatan kami itu yang merupakan anak santri dari Sulhas, dan ini tidak menutup kemungkinan akan membawa virus kembali ke pondok. Kemudian kita ketahui bahwa sekarang banyak OTG yang sekarang orang tanpa gejala itu berkeliaran di mana-mana. Jadi bisa saja dari siswa itu sendiri walaupun melalui rapid test, tetapi dengan interaksi mereka bisa saja membawa, kemudian dari pihak guru, tenaga pengajar, atau dari berbagai hal. Nah, ini merupakan kendala buat kami untuk agar pihak pesantrenan mempertimbangkan baik-baik hasil keputusan yang akan diambil, apakah tetap kembali mondok, ataukah kembali melanjutkan pembelajaran daring. Terima kasih. Hanya terima kasih banyak. Untuk pembayaran 300 kami setuju, kami tidak ada masalah, insya Allah kami bisa penuhi, tetapi itu kembali lagi saya tekankan agar pihak sekolah mempertimbangkan baik-baik keputusan apakah tetap kembali mondok atau tetap pembelajaran daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih atas saran-saran juga yang disampaikan oleh Bapak Ibu di room chat. Ya, ada yang harus interupsi, mohon dibahas lebih banyak hal-hal yang pokok saja. Ya, insya Allah kami tetap usahakan Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu yang ID Zoom atas nama Anugrah Deka. Ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja Ustadz. Saya tidak terlalu banyak. Saya bisa dimatikan dulu. Matikan dulu. Tapi Ustadz, saya tidak terlalu banyak mempertanyakan tentang masuk mondoknya anak, karena saya tahu pasti bahwa pimpinan pondok
pasti sudah memikirkan yang terbaik untuk santri dan santri. Saya hanya saran saya ini hanya terkait pada proses pembelajaran daring selama pandemi ini. Yang pertama adalah ini terkait selama pembelajaran daring di semester ganjil ini, saya melihat selama pembelajaran daring ini para pendidik itu hanya mengirimkan link saja kepada siswa via grup kelasnya. Jadi saran saya pada saat proses pembelajaran daring nanti ini sebaiknya sesekalilah guru itu mengadakan via Zoom terhadap anak didiknya supaya anak-anak kami juga di rumah itu bisa maksimal dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, saran saya pemberian catatan terhadap siswa sebaiknya tidak bersamaan dengan LKPD karena ketika para pendidik mengirimkan catatan dan LKPD di saat waktu yang bersamaan, terkadang siswa hanya mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu tanpa mencatat beberapa catatan yang diberikan oleh ustaz-ustazanya sehingga catatan anak-anak ini menumpuk. Terus yang ketiga, sebaiknya anak-anak setelah diberikan tugas, anak-anak kan biasanya diberikan tugas oleh ustaz-ustazanya, dan anak-anak disuruh untuk mengirimkan jawabannya via Japri. Sebaiknya kalau anak-anak sudah mengirimkan tugas atau jawabannya kepada ustaz-ustazanya, sebaiknya ini ada respon dari gurunya sehingga membuat anak kita termotivasi. Karena saya terus terang jujur Ustaz, anak saya itu sangat gembira sekali ketika hanya dikasih emoji jempol saja oleh ustaz atau ustazanya. Dia luar biasa itu. Jadi saya mohon kiranya para ustaz-ustazah setelah anak-anak mengirimkan tugas atau jawabannya sebaiknya diberikan apresiasi untuk memotivasi anak-anak kita dalam belajar. Saya kira cukup Ustaz saran saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke Bapak Ibu yang lain, saya sedikit merespon pertanyaan yang
Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan di tempat kami ini tadi sempat ada gangguan sehingga semua perangkat lift sendiri. Ya. Mudah-mudahan tadi sempat sudah mendengarkan bahwa di room chat host kami sudah mengirimkan link daftar hadir. Kami harapkan Bapak Ibu mengisi. Ya, sejauh ini malah bertambah banyak yang raise hand. Cuma hasil pembicaraan kami di sini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan sungguhnya kurang lebih sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di room chat dan penanya-penanya sebelumnya. Olehnya itu kami mengingat waktu akan menyerahkan sepenuhnya kembali kepada pimpinan pondok untuk memberikan respon atas apa yang sudah masuk. Ya, kami insya Allah tetap menampung apa yang disampaikan di room chat dan mudah-mudahan bisa terjawab dengan penyampaian terakhir dari pimpinan pondok yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Direktur Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Ustadzna Firmanullah. Kepada Ustadz dipersilahkan dengan hormat. Sini Miki. Halo? Halo? Sudah kedengar? Nah. Ayo. Oke. Bapak Ibu sekalian, luar biasa respon dari orang tua santri, santriwati, Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin pada hari ini. Insya Allah apa yang Bapak Ibu tanyakan baik langsung maupun tertulis ini, insya Allah nanti kami semuanya akan baca, pelajari dan menindaklanjutinya. Tapi paling tidak kami sangat menghargai semua apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami pihak pondok. Paling tidak ya 2, jadi banyak orang tua yang memang tetap ingin anak-anak kita ini berada di rumah. Itu lumrah manusiawi dan semuanya kami sangat maklum bahwa siapa yang ingin anak-anak kita ini atau keluarga kita ada yang terpapar. Nah, kemudian juga yang kedua tentunya tidak sedikit dari orang tua yang luar biasa semangatnya menginginkan anak-anak kita juga berharap sangat besar untuk anak-anak ini berada di pondok ya lewat tatap muka. Itu tentu, kemudian kebijakan dari pemerintah ini tidak lepas dari itu semua. Ya, saya ulang, ya sami'na wa ata'na. Jadi pesantren Sultan Hasanuddin bagaimanapun ingin yang terbaik. Sesungguhnya seperti itu, karena kita juga tidak ingin sekiranya anak-anak itu masuk ke pondok, kemudian pada akhirnya ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, dan kita tidak mau pondok yang menjadi sasaran daripada penyesalan yang sudah terjadi itu. Nauzubillah. Ya, jadi inilah gunanya kita bertemu. Yang jelas kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, untuk sementara kelihatannya di bulan Januari ini itu belum bisa kita laksanakan.
mari kita sama berdoa semoga di bulan selanjutnya itu sudah ada semangat dan keinginan kita ini sudah bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena saya yakin insya Allah pemerintah juga ingin kehidupan kita ini normal. Ya, jadi apa yang menjadi larangan sampai hari ini itu adalah kecintaan beliau-beliau ini penentu kebijakan kepada kita sebagai rakyatnya. Kita berprasangka baik saja insya Allah. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, semoga nantinya sambil berjalan ini kita juga tetap mengharapkan supaya anak-anak kita semoga saja bisa tatap muka secara langsung. Yang jelas intinya sampai hari ini dan hari-hari ke depan kami ingin walaupun di rumah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini mudah-mudahan saja suasana pondok itu tetap ada. Jadi kerjasama orang tua dengan pihak pondok untuk anak-anak kita ini sebagai generasi penerus bangsa agama yang sama kita cintai ini, semoga ini bisa kita sama-sama laksanakan. Apalagi kita juga memang tidak bisa pungkiri bahwa Bapak Ibu itu adalah madrasah pertama dari mereka. Ya, setidak-tidaknya pertama Bapak Ibu mudah-mudahan dihayati ini salat mereka. Jadi salat anak-anak kita ini semoga saja bisa terkontrol dengan baik. Ya, lebih-lebih kalau bisa ini semua salat, apalagi terkhusus salat maghrib ataupun salat subuh, tapi keinginan kami seperti di pondok ini, semua salat mereka ini dalam keadaan berjamaah. Nah, ini nih insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu dan Ananda semuanya bisa menindaklanjuti di rumah. Kemudian yang kedua, kami sangat berharap tetap tadarus Al-Quran dari anak-anak kita ini itu setiap hari mereka lakukan. Syukur-syukur mudah-mudahan bisa diberikan semangat untuk menghafal Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita semuanya umat Islam, semoga di rumah-rumah kita ini suara-suara anak-anak kita dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu tetap berjalan. Ya, kita harapkan keluarga kita semuanya adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita adalah surga buat kita semua. Kemudian yang selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya juga, Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap bagaimana supaya anak-anak ini tetap punya kemandirian. Ya, jadi mulai dari bangun tidur, mereka sendiri yang membersihkan tempat tidurnya. Kemudian pakaian-pakaian yang kotor, mereka juga yang cuci pakaian kotornya. Ya. Walaupun di rumah bisa jadi ada mesin cuci ya, dan sejenisnya ataupun taruhlah apa bahasanya pembantu ya, tapi cobalah anak-anak kita ini diajari untuk bertanggung jawab minimal kepada barang-barangnya, karena itulah salah satu ciri khas daripada anak kita yang mondok dengan yang tidak. Jadi kemandirian. Ya, rumah yang barangkali agak-agak berantakan atau kotor, kenapa tidak? Ya, jangan bapak, ibu yang melaksanakan, tetapi anak-anak lah yang digugah untuk bagaimana semuanya bisa beres. Jadi itu yang kami harapkan tetap berjalan di rumah, ya walaupun di rumah tidak di pondok, ya semua yang ciri daripada seorang santri-santriwati ini itu tetap kami harapkan anak-anak lakukan. Tentunya dengan kontrol dari Bapak Ibu sekalian. Ya.
Jadi itu yang kita harapkan, semoga saja anak-anak kita, berapa kali saya ulang ini, kita berharap anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Amin. Kemudian yang terakhir, kembali kami ingatkan, walaupun tadi terakhir juga sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, Ustaz Aziz, bahwa kami membuka kesempatan mulai bulan Januari ini, 2021 ini, untuk Bapak Ibu beramal saleh, bersedekah jariah ke pondok kita tercinta. Ya, jadi mudah-mudahan tidak memberatkan semuanya, Bapak Ibu sekalian. 300.000 rupiah itu insya Allah menjadi pembuka pintu surga untuk kita semuanya. Termasuk tadi disampaikan juga oleh Bapak Ketua Fokus, ya, alhamdulillah Masjid Nurul Mujahidin ini sementara dalam tahap-tahap penyelesaian. Nah, justru finishing yang seperti ini itu masih butuh banyak dana yang tidak sedikit, Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah kalau saya melihat respon dari Bapak Ibu untuk memberikan juga sedekahnya, ya, rezekinya ke pembangunan masjid kita ini, alhamdulillah, ya, luar biasa, ya. Oh, ya, katanya ini ada juga, ya, sekaligus barangkali kami jawab juga. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, katanya bagaimana kalau bersaudara? Apakah masih ada potongan? Saya pikir Bapak Ibu mudah-mudahan ini sudah bijaksana, khusus untuk suasana yang seperti ini, karena kami juga mintanya separuh, ya, jadi dari 750.000 rupiah yang mestinya Bapak Ibu bayar itu kami minta kesediaan, kerelaan, keikhlasan Bapak Ibu untuk memberikan kepada pondok 300.000 rupiah. Mudah-mudahan buat yang bersaudara, apakah 2 orang, 3 orang, ini semoga saja tidak memberatkan. Ya, jadi tetap saja barangkali Bapak Ibu membayarkan ke masing-masing anak kita ini 300.000 rupiah. Jadi tidak lagi dipotong, kalau bersaudara umpamanya masing-masing 250 menjadi berarti bayarnya 500 umpamanya. Ya. Insya Allah, yakinlah kami juga dari pondok ini akan selalu dan senantiasa mendoakan Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semuanya insya Allah tambah murah rezeki, ya, diberikan rezeki yang banyak, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pondok kurang lebih 10 bulan ini mengapresiasi apa yang ada selama ini yang kita rasakan. Yang setahu saya insya Allah kita sudah sampaikan dan insya Allah disepakati, terhitung sejak April 2020 sampai Desember 2020 itu sama sekali kami tidak memberikan beban biaya sepersen pun kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kami tahu sekolah-sekolah ataupun pondok-pondok pesantren itu ada, bahkan ada yang kami dengar sampai full malah, padahal anak-anak di rumah. Ya, jadi ini barangkali mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaklumi semua apa yang menjadi keputusan kami ini, karena terus terang kami ingin tetap bertahan dengan komitmen awal bahwa tidak ada pembayaran sampai anak-anak masuk, tetapi kalau kami juga mau jujur bahwa ternyata untuk bertahan sampai musibah ini ataupun keadaan ini selesai, kami sepertinya tidak mampu lagi untuk membiayai semua kegiatan yang ada di pondok ini.
Karena itu tadi kami sampaikan bahwa setiap hari sesungguhnya kegiatan di pondok ini itu tetap ada. Tukang-tukang, baik tukang batu, tukang kayu, dan yang lain sebagainya menjaga keadaan pondok, termasuk ustadz-ustazah, ya, lebih-lebih yang di kepesantrenan ini, itu adalah biaya dari pondok. Alhamdulillah kalau ustadz-ustazah yang ada di madrasah, itu sudah diakomodir, sudah dibiayai oleh dana BOS. Alhamdulillah. Ya, tetapi tidak semua guru-guru yang itu yang mengajar di pesantrenan itu juga tidak dibiayai dari dana BOS. Jadi otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, itu pondok yang harus membiayai. Dan kelihatannya, saya ulang lagi, sampai Desember ini ya ibarat barangkali tiang itu kami sudah goyang ini. Ya sudah mau rubuh, tapi mudah-mudahan ini bisa tegak kembali, ya, berkat dukungan partisipasi adalah kegiatan yang ada di pondok. Insya Allah nanti ditindaklanjuti oleh wali-wali kelasnya, tetapi secara garis besar kami berharap sholat anak-anak kita ini betul-betul bisa dikontrol oleh Bapak Ibu sekalian, kalau perlu berjamaah, ya, dan itu akan menambah daripada semangat kita untuk mencintai agama kita, termasuk diperkuat dengan tadarus Al-Quran. Syukur-syukur kalau anak-anak bisa menghafal Al-Quran, ya, dan yang terakhir kemandirian mereka, jangan sampai Bapak Ibu terlena, terlalu memanjakan mereka, sampai-sampai pakaiannya dan lain sebagainya, aktivitasnya ini selalu, ya, bahasa saya disayangi mereka, dimanja. Ya, jadi memanjakan anak saya pikir dengan menjaga kemandiriannya ini adalah hal yang sangat positif, insya Allah. Oke, Bapak Ibu, barangkali itu. Masih ada kan? Masih lanjut ini? Udah, ini? Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, dari host nanti barangkali akan ada kesimpulan akhir. Kemudian kami juga berharap absen ya. Ya, absen ini Bapak Ibu mudah-mudahan bisa juga mengisinya. Dari kami, dari Pesantren Sultan Hasanuddin di Patunggalengan ini, saya tidak tahu, setiap saya berbicara di hadapan Bapak Ibu selalu ada keharuan. Ya, Bapak Ibu sekalian, semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluar dari masalah yang sangat membuat kita semua ini punya gerak yang terbatas. Lebih-lebih buat anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Jujur, saya pribadi dan kita semuanya sangat merindukan anak-anak kita untuk beraktivitas di pondok ini. Tapi karena keadaan jualan, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala keterbatasan dari kami. Apalagi Bapak Ibu yang punya semangat ingin anak-anak kita ini berada di pondok. Sampai-sampai membandingkan dengan pondok-pondok yang begitu berani. Ya, seakan-akan kenapa Sultan Hasanuddin tidak berani mengambil keputusan. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi dan kami semua ada di sini ingin kita semuanya selamat. Saya tidak mau orang Makassar bilang besok lusa kalau ada kejadian dan kita putuskan itu ada yang apa cidak dan lain sebagainya. Saya tidak ingin. Kita semuanya ingin anak-anak kita ini umur panjang. Ini sudah tidak sedikit berita duka yang kami dengar ya, dari WA ini bahwa ada orang tua dari anak-anak kita yang telah meninggalkan kita terlepas daripada COVID ini.
Ini membuat kita semua sedih. Tapi yakinlah, insya Allah, fa inna ma'al usri. Inilah Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya terlalu emosional, ini saya terlalu bagaimana. Ini suara hati kami yang terdalam. Terlalu lama ini, keadaan seperti ini. Tetapi mau diapa? Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami selama ini, mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Termasuk permohonan kami ini supaya Bapak Ibu bisa menyisihkan hartanya, uangnya untuk pondok. Tapi yakinlah itu semua untuk pondok, tidak ada untuk kami insya Allah. Toh kalau ada dari itu karena jeripaya dari ya guru-guru yang mengajar dan membina. Jadi insya Allah mudah-mudahan saja semuanya ini berberkah. Dan sekali lagi ya Allah berikan rezeki kepada orang tua santri kami supaya mereka semuanya bisa memberikan yang terbaik kepada generasi kita yang akan datang insya Allah. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa yakum, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada situasi yang lebih baik lagi dan mendapatkan berita yang terbaik dari pemerintah ini insya Allah. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi Bapak Ibu penyampaian terakhir dari pimpinan Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Mudah-mudahan kita bisa sama mencerna kemudian memahami kondisi yang ada sekarang ini dan menerima dengan lapang dada apa yang menjadi keputusan pimpinan pondok. Selanjutnya sebelum mengakhiri acara ini kami kembali menyimpulkan karena masih ada yang jadi kami tegaskan bahwa insya Allah pembayaran ini berlaku mulai bulan ini, bulan Januari tahun 2021 dan pembayarannya akan dilaksanakan melalui virtual account. Ada juga yang bertanya kapan mulai dibayar. Insya Allah secepatnya akan dikoordinasikan ke pihak bank yang telah bekerja sama dengan pondok untuk pembayaran secara virtual ini karena tetap kami menghindari Bapak Ibu untuk datang ke pondok berkerumun membayar di masa pandemi ini sehingga kami tetap mengambil kebijakan bahwa pembayarannya melalui virtual account. Insya Allah secepatnya paling lambat 1 pekan atau 2 pekan setelah hari ini insya Allah untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena pihak bank meminta data dari semua satuan pendidikan baik MTS, MA, SMK, data dari santri yang kemudian akan diproses untuk mengeluarkan virtual account yang akan digunakan membayar SPP. Ya. Kemudian seperti yang sudah sampaikan tadi, ya pimpinan pondok mengambil keputusan atau kebijakan dari hasil pertemuan hari ini untuk mengambil asas sami'na wa ata'na kepada apa yang diputuskan oleh pemerintah sehingga insya Allah dengan doa kita bersama Bapak Ibu apa yang menjadi respon Bapak Ibu di form angket itu ya yang sangat besar ya persentasenya atau harapannya untuk kembali mondok kita bersabar sedikit lagi mudah-mudahan lebih cepat bisa kembali mondok seperti harapan kita bersama. Ya, Bapak Ibu, laporan dari tim kami yang mengisi absen baru sejumlah 300. Kami harap untuk tetap mengisi daftar hadir yang ada di forum chat atau room chat yang sudah disebar oleh host atau co-host kami supaya ya Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa menguatkan bukti kehadirannya dengan mengisi form daftar hadir.
saya sedikit menambahkan juga karena ada di antara Bapak Ibu yang mempersoalkan banyaknya tugas yang diberikan kepada Ananda. Terus terang Bapak Ibu, yang diberikan itu memang sesuai dengan porsi yang selama ini dilaksanakan di pondok setelah dipertimbangkan beberapa pengurangan-pengurangan. Ya, karena memang sebenarnya kegiatan di pondok itu padat dan apa yang kami berikan itu sudah menjadi keputusan kami setelah dikurang-kurangi. Itu sebenarnya sudah sangat banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan di rumah atau ketika dibandingkan kegiatan yang ada di pondok. Terus terang Bapak Ibu banyaknya itu karena pagi misalnya belajar madrasah dan di siang harinya tetap ada kepesantrenan. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan sekolah di luar memang sangat tidak sepadan karena kita di pondok ini punya kurikulum khusus juga yakni kurikulum pesantren. Paling tidak Bapak Ibu, memang kalau Bapak Ibu aktif mengontrol anak-anak kita, ya maka kami pun di sini tetap menilai bahwa anak-anak kita yang di luar pondok ini ya bisa terbagi pencirinya. Ada yang betul-betul kalau memang aktif di pembelajaran, maka itulah sejatinya anak-anak yang kami harapkan sebagai santri pesantren Sultan Hasanuddin. Karena terus terang Bapak Ibu tidak sedikit juga yang kami sangat kesusahan karena sampai tugas-tugasnya tidak ada yang masuk. Kehadirannya pun kurang sehingga seperti harapan Pak Direktur tadi, ya kerjasama Bapak Ibu ketika anak-anak di rumah ini sangat kami harapkan untuk mengontrol. Ya Bapak Ibu tadi yang mungkin mengeluh itu karena memang betul-betul aktif mengontrol anak-anaknya. Ya itu memang yang kami harapkan dan insya Allah ya masalah tugas kami tetap akan koordinasikan di semua satuan pendidikan untuk mengatur sedemikian rupa semoga apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu itu bisa diatasi insya Allah. Ada banyak juga masukan, saran kembali kami sampaikan Bapak Ibu karena keterbatasan waktu dan yang lain kita tidak bisa merespon satu persatu. Insya Allah kami tetap tampung, kami tetap catat dan akan dirapatkan di forum rapat yayasan, rapat madrasah, rapat SMK dan seterusnya untuk kemudian mengambil langkah yang terbaik untuk pelayanan proses pembelajaran pendidikan ini bisa lebih maksimal insya Allah di tahun pelajaran atau semester genap tahun pelajaran 2020-2021 insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Ilham Ramadan SSMA. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Kasih naik sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di tempat masing-masing. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati dan jadikanlah perpisahan setelahnya perpisahan yang terjaga dari segala mara bahaya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami demi meningkatkan kualitas pengabdian kami membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ya Allah yang Maha Kuasa, bangsa kami sedang menghadapi berbagai macam ujian. Dengan kekuasaan-Mu berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin bagi bangsa kami.
agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dalam berkehidupan, harmonis dalam berbudaya, dan sejahtera dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Penyayang, anugerahkan kepada saudara-saudara dan anak-anak kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam menuntut ilmu. Jadikan mereka insan yang cendekia, mandiri dan bernurani. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Kami sadar dosa kami amatlah besar, tapi kami yakin ampunanmu lebih besar dari dosa kami. Rabbana zidna ilman, warzuqna fahman, wa ya muallima Adama allimna, wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ilham Ramadan SSMA. Semoga apa yang kita panjatkan bersama hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokahnya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, acara terakhir penutupan. Mari kita sama menutup rangkaian kegiatan ini dengan bersama-sama membaca atau melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute ki boleh, unmute ki boleh. Unmute ki dulu, unmute ki dulu. Langsung